Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uriptono ST, guru SMK Maarif NU Bobotsari, mata pelajaran IPAS atau Fisika, sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan nomor 2321763024. Pada kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran proyek IPAS di SMK Maarif NU Bobotsari. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sehat semuanya? Sehat ya? Oke. Untuk kelas silahkan dipimpin berdoa, kita mulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silahkan berdiri. Ada bendera sang merah putih. Hormat, gerak. Gerak. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, cari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan kembali. Dah, oke. Sehat semua ya? Oke, saya absen dulu. Hadir semuanya ya? Oke, berarti hari ini nihil. Perhatikan, untuk pembelajaran kali ini kita menginjak ke hukum Ohm ya. Yang sudah kemarin kan energi potensial dan energi mekanik, sekarang kita masuk ke energi listrik ya, energi listrik. Nah, sebelumnya perhatikan, kira-kira menurut kalian ada nggak yang tahu energi listrik itu seperti apa? Ada yang tahu arus listrik saja? Arus listrik, ada yang tahu arus listrik? Ada yang tahu arus listrik? Apa itu arus listrik? Gimana? Oh, DC dan AC. Jadi arus listrik iya jenisnya DC dan AC. Arus listriknya ada yang tahu? Hambatan ada yang tahu? Tegangan?
Sekarang kalau misalnya yang AC sama DC, PLN termasuk arus listrik AC apa DC? AC. Yang DC contohnya apa? Baterai. Kalau di otomotif aki, baterai, ya. Sekarang kalau tegangan listrik apa? Ada yang tahu tegangan? Volt. Satuannya volt. Listrik PLN berapa volt? 220. Kalau baterai motor, aki motor 12, aki mobil 24 volt. Oke, itu termasuk tegangan yang ada pada otomotif ya. Dari baterai itu sepeda motor 12 volt dan yang pada mobil itu 24 volt. Oke. Yang berikutnya coba perhatikan terlebih dahulu. Sebelumnya nih dulu. Oke, perhatikan. Jadi pada materi kali ini ya, nanti saya harapkan setelah pembelajaran ini semua siswa nanti bisa satu, mengerti dan memahami tentang hukum Ohm karena berkaitan dengan kelistrikan. Kemudian yang kedua, setelah pembelajaran kali ini Pak Guru harapkan kalian mampu merangkai atau mengukur semua besaran kelistrikan ya. Kan ada besaran-besaran kelistrikan. Kemudian nanti besaran kelistrikan ada volt, ada ampere dan ada ohm ya. Kemudian melalui praktik nanti saya coba untuk pasangkan praktek. Nanti setelah praktek, Guru harapkan kalian semuanya bisa merangkai rangkaian listrik seri paralel ya. Itu yang akan dipraktekkan oleh kalian semua, dan yang nanti terakhir adalah kalian mampu mengukur besarannya menggunakan alat ukur listrik. Yang kemarin pada pertemuan dulu itu kan sudah saya berikan tentang materi alat ukur listrik. Nah, sekarang kita praktekkan di energi dan perubahannya. Kita masuk ke energi listrik dan pada hukum Ohm kita akan mengukur tahanan listrik, tegangan listrik dan arus listrik yang akan kita pelajari bersama. Sebelum saya masuk ke pembelajaran yang lebih dalam, kita tes dulu seberapa besar pengetahuanmu tentang energi listrik ya. Oke, ini saya bagikan pretest, nanti kamu kerjakan. Saya kasih waktu nanti 2 menit. Satu-satu kerjakan di belakangnya. Nih dibagikan ke belakang. Mas, yang itu dibagikan ke belakang. Dikerjakan, saya kasih waktu 2 menit di belakangnya. Dikasih satu-satu, kan cukup itu. Satu-satu saja. Ya, satu-satu setiap anak pegang. Nih, dah. Ada yang kurang? Ada yang belum? Kamu belum? Oke. Sudah? Sini, yang itu, sini. Ya, oke. Dah, silakan dikerjakan di belakangnya. Itu pilihan ganda. Kerjakan di belakangnya. Kerjakan 2 menit. Sudah selesai? Oke, yang sudah langsung dikumpulkan. Oke, sini. Dikumpulkan yang belakang, dikumpulkan ke depan. Yang belakang silahkan dikumpulkan ke depan. Ya, sini.
Mana? Sudah semua? Oke, ini belum ya. Sudah semua ya? Oke, sudah. Oke, perhatikan. Tadi dalam menjawab soal ini masih bingung nggak? Masih bingung ya? Oke, kita perhatikan dulu. Sebelum kita lebih dalam, perhatikan video berikut ini penjelasan tentang hukum Ohm dan rangkaian seri paralel. Perhatikan. Dengarkan. Di video kali ini saya akan membahas membuat rangkaian paralel dan rangkaian seri. Ya, ini rangkaian seri sama rangkaian paralel. Jadi rangkaian paralel itu kayak gini. Ini rangkaian paralel, dua lampu, jadi lampunya disusun secara sejajar, bukan berurutan. Di lampunya, ini kan ada dua lampu nih. Nah, ini ada dua lampu, baterainya di sini saklar. Di lampu kedua. Oke, ini yang Oke, saya akan simulasikan caranya. Terus nah, selanjutnya, ini dilihat arus listriknya jalan. adalah rangkaian seri banget kayak gini, Ini. yang paralel. Terus selanjutnya, Ya, ini rangkaian seri paralel. Kemudian yang berikutnya adalah rangkaian seri. itu masuk ke lampu kedua. Berarti secara kalau seri ini dipasang secara berurutan. Tadi kalau rangkaian paralel itu sejajar, kalau ini berurutan. Maka sering rangkaian seri itu disebut dengan rangkaian listrik deret ya, bukan sejajar nih. Untuk jalur arusnya kayak gimana? Nah, arus listriknya seperti ini. Dari positif masuk ke saklar, saklar masuk lagi ke lampu 1, Nah. dan dari lampu 1 keluar masuk ke lampu 2, Oke. di lampu 2 keluar dan Nah. dan Itu videonya tentang rangkaian seri sama rangkaian paralel ya. Oke. untuk rangkaian seri. Perhatikan, kita akan masuk ke hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ya, hukum Ohm. Nah, hukum Ohm itu kalau kita lihat di sini, bunyi hukum Ohm itu adalah kuat arus listrik atau I ya, yang mengalir pada suatu rangkaian listrik itu akan berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan listrik ya. Jadi ini arus listrik kita umpamakan seperti segitiga. Nih. Ya, ini segitiga. I ini adalah arus listrik, I sama dengan V per R. Nah, kok bisa seperti ini? Kenapa dikatakan berbanding lurus? Begini. Semakin besar tegangannya, maka akan semakin besar arus listriknya. Contoh, misal di sini ada 2, di sini ada 12. Berarti kan ini V-nya, kalau V-nya 12, I-nya 2, berarti R-nya 6. Ya, atau umpama ini R-nya sudah 6. Ya. I-nya masih ditanyakan. Ini tinggal kita cari V-nya. V-nya semakin besar karena ini dibagi 6, berarti ini kan semakin besar. Kalau arus listriknya kecil, berarti tegangannya kecil. Pokoknya intinya, semakin besar tegangan listriknya, berarti semakin besar arus listriknya. Ya. Jadi semakin besar arus listriknya, semakin besar tegangan listriknya, maka semakin besar pula arus listriknya. Jadi arus listrik akan berbanding lurus dengan tegangan, tapi berbanding terbalik dengan tahanan. Kalau R-nya besar, maka I-nya pasti akan kecil. Contoh misal F-nya itu ada 12, R-nya kok 6, berarti kan ini cuma 2. Kalau R-nya 3, ini 4 ya. Kalau R-nya 4, ini 3. Berarti berbanding terbalik. Nah, itu pada hukum Ohm ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau mencari V atau mencari tegangan? Nah, tegangan listrik itu sama dengan I dikalikan R ya. I dikalikan R. Kemudian mencari I sama dengan V per R dan mencari R ya. R, maka ini saya buang. R sama dengan V per I. Ini pada hukum Ohm ya. Ini pada hukum Ohm. Nah, contoh sini perhatikan contohnya. Ini ada sebuah rangkaian listrik ya, rangkaian listrik yang mana
arus listriknya itu belum diketahui, V-nya adalah 24 volt dan R-nya 220. Maka 24 dibagi 220 hasilnya adalah 0,109 ampere. Nih contoh, kemudian rangkaian seri dan rangkaian paralel. Perhatikan yang seperti pada video. Rangkaian seri, perhatikan, dipasang secara berurutan, baik itu misalnya menggunakan resistor maupun menggunakan lampu, ya. Jadi ketika menggunakan lampu, lampunya juga secara berurutan. Menggunakan resistor juga resistornya berurutan. Kemudian mencari I-nya atau mencari arus listriknya, perhatikan arus listrik ini, arus listrik total sama dengan yang ada pada lampu 1 juga sama dengan yang ada pada lampu 2. Jadi arus listriknya sama, ya. Kemudian tegangannya, kalau tegangannya berbeda, tegangan total itu sama dengan V1 plus V2. Sementara R-nya, R totalnya juga R1 ditambah R2. Ini rangkaian seri. Dan yang terakhir ini adalah rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel di sini, rangkaian paralel itu adalah rangkaian yang disusun secara bertingkat atau cabang. Perhatikan, ini ada 2 lampu disusunnya bertingkat, ya. Jadi 2 tingkat. Nah, ini rangkaian seri sama rangkaian paralel. Untuk mencari I-nya, I sama dengan I totalnya sama dengan I1 plus I2. Tegangannya sama, kebalikannya yang seri tadi. Jadi tegangan total itu sama dengan V1 sama dengan V2. Nah, R-nya yang paling membedakan, nanti pada saat kalian menghitung, R total itu sama dengan 1 per R sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Jadi sumpama R1-nya itu misalnya 2 ohm, R2-nya 2 ohm, berarti di sini 1 per 2 ditambah 1 per 2. Maka R totalnya kan sama dengan 2 per 2. 2 per 2 berarti sama dengan 1, ya. Oke, itu tentang rangkaian listrik seri paralel pada hukum Ohm. Nah, oke, sekarang kalian membentuk kelompok sudah sesuai dengan kelompok yang ada. Itu sudah saya berikan alat yang nanti akan kalian gunakan untuk praktek. Nah, sekarang saya bagikan LKPD-nya. Kalian kerjakan apa yang ada di LKPD sesuai dengan rangkaian yang ada. Jadi nanti kamu pelajari dulu, atau kalau kamu lihat tugasmu di dalam LKPD, kerjakan pada simulasi alat ukur yang ada, ya. Di situ sudah saya siapkan alat ukurnya, kemudian alat peraganya sudah siap semua, tinggal kalian praktekkan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Paham ya? Oke, karena sudah membentuk sebuah kelompok, silahkan saling berhadapan. Ini LKPD-nya, kemudian ini nanti kamu menghadap ke sini, yang mas itu LKPD-nya ini. Nah, kemudian yang sana itu tolong diberikan. Oke, sekarang silahkan diukur tegangannya, dipelajari sesuai dengan LKPD yang ada. Oke, ini saya kasih satu lagi. Dah, langsung dikerjakan. Langsung dikerjakan sesuai dengan petunjuknya. Ini ditulisnya nanti belakangan. Ya, langsung dinyalakan saja. Kan pertanyaannya di sini. Dilihat pertanyaannya. Rangkaian listrik, dilihat pertanyaannya yang nomor 3. Rangkaian listrik dengan 4 buah lampu sama yang 4 buah resistor. Sekarang kamu susun rangkaiannya seri tapi menggunakan resistornya yang seri. Ya, coba dirangkai. Dinyalakan dulu. Itu sudah? Nah, itu sudah nyala belum? Oh, kayaknya belum apa ya? Coba. Nyala belum? Oh ya, kayak sudah. Oke, sudah. Sekarang ini kamu susun secara seri. Kamu nyusun ini secara seri tapi 4. Bisa nggak? Nah, caranya gini. Ini kan sudah masuk ke kontak.
Ini kalau misalnya mau langsung ke kontak ya. Ini. Terus dari sini ke kabelnya, kalau kurang ambil ke depan. Ini namanya ngukur secara seri. Mana? Oke, sini. Nah. Nih. Ini larinya ke sini ke lampu, nggak apa-apa. Nah, ini kan sudah pakai satu seri. Ya. Ini ditambahkan satu lagi. Ini dari sini, ini seri, namanya seri urutan. Nah, ini ke sini. Terus ini yang pakai yang hitam nggak apa-apa ya, tak pinjam hitam. Ini kan kosong nih, ya. Satu. Nah, ini langsung sini. Nah, berhubung ini contoh yang 2. Nanti kamu buat yang 4. Nah, kan lampunya cuma nyalanya kecil, ya. Beda sama yang tadi. Sekarang kalau misalnya mau saya tambahkan R-nya mau saya tambahkan lagi, boleh. Pasti akan lebih redup lagi. Ini redup lagi. Tuh, lebih redup lagi, ya. Nah, itu kamu susun rangkaian secara seri. Sekarang kalau yang paralel, misalnya yang paralel. Contoh yang paralel. Saya contohkan, ini paralel. Nah. Ini paralel. Nah, ini masuk ke sini. Ini 2, misalnya pakai 2, ini kayak gini. Ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Kan seri tuh. Ya, apa paralel. Baru ini bebas mau kemana saja dari sini sampai ke sini. Kan lebih terang. Ya. Lebih terang. Nah, itu coba disusun. Kamu nyusun yang rangkaian seri sama rangkaian paralel. Coba setelah itu langsung diukur. Itu rangkaian apa? Berarti konslet itu tidak pas. Itu kamu nggak lewat kontak ya. Nah, sekarang kalau kamu mau pakai 2 lampu, perhatikan. Ini satu, ini tadi nyala nggak? Nyala. Nah, sini, ini seri ya. Saya buatkan yang seri. 2 lampu saja. Nanti kamu susun 4. Dah, ini ke sini. Ya, itu seri. Nih, kayak gini seri. Pulpen saya mana ya? Pulpenmu mana? Sini, tak lihat. Nih di belakang. Nih, jadi baterai, set. Ini lampu kan? Lampu lagi. Nah, seri. Sekarang kalau yang paralel, lampu, set. Ini kan? Ini plus kan? Ini ke sini. Baterai. Pakai contoh misalnya pakai ini. Nanti kamu tugasnya kan ngukur ini, ya. Kemana? Oke, ini kan ke sini ya. Nih ke sini. Terus yang ini dari sini ke lampu. Yang ini ke lampu. Nyalakan. Kok malah nggak nyala? Lampunya malah nggak nyala. Nah, dia lebih gelap. Nah, sekarang saya susun seri. Ya, itu tinggal kamu ukur. Lampu ini tahanannya berapa, masukkan ke sana. Ya, diukur tahanannya. Tahanan lampunya ini dimatikan dulu, tahanannya. Oh, enggak lewat saklar ya. Ya. Sudah? Nanti kamu ini diukur. Sudah ya? Nanti kamu tinggal ngukur ini, diukur tahanannya. Ini ukur nilai tahanannya berapa sih? Kamu ukur seperti ini. Ya. Kan mega ohm nggak ketemu. Nah, ini. Kok nggak ketemu? Merah. Ini ke hitam. Itu hasilnya kamu gold.
berarti 10,9. Tegangannya ini ya, di sini ukur tegangannya. Sekarang ukur arus listriknya. Ukur arus listriknya ke sini. Ini kan sudah dipasang ya, dia nggak boleh kayak gini caranya. Ini ke sini, ini pinjam saja, pinjam sini, set. Ini masukkan sini, ini masukkan sini. Nah, cuman ini nggak muat ini. Tuh arus listriknya itu ya, mudeng ya. Oke, dah kerjakan. Sekarang itu yang rangkaian, ini seri ya, ini seri. Sekarang saya susun yang paralel. Perhatikan yang paralel, perhatikan yang paralel. Dilepas dulu semua. Nah ini sekarang yang paralel, perhatikan biar nanti lebih jelas. Ini sama ini gabungkan begini. Ini sama ini gabungkan seperti ini. Ya, kan kayak gini. Ya. Nanti yang satu kabelnya kurang ini. Kabelnya kurang. Ini oh ini pas ding, pas. Ini masuk ke sini. Yang ini dari sini. Mau dari sini boleh, mau dari sini boleh. Masukkan sini. Nyalakan. Ya. Arus listriknya nggak ketemu. Kecil sekali. Tuh, temu. Cuma kecil sekali, 0,2. Ya. Ya. Dah. Begitu caranya ya. Oke. Dah? Ada yang sudah selesai? Belum? Oke. Sudah? Kalau yang sudah, silahkan mencoba presentasi dengan temannya hasil pengukuran dari rangkaian seri paralel. Oke. Berani? Dah, sini diisikan dulu. Sembari presentasi, sembari kalian mengukur. Coba yang punya kalian sudah, itu rangkaian apa? Coba dibuat yang rangkaian seri. Seri tapi 4. Ya. Ya. Nah, berarti ini nanti tahanannya kamu ini satuannya apa kalau tahanan ohm? Yang ini ohm, ini ampere. Ohm. Nah, yang itu satuannya ampere. Ampere, ini 3A nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Nanti kamu tinggal bacanya di situ adalah ohm semuanya ya. Iya, itu yang tahanan juga sama. Ya, sudah. Enam. Dua. Oke, dah. Oke, silakan Mas Rusdan dipresentasikan hasilnya. Dicoba. Dah, yang lain dengarkan hasil pengukuran dari kelompok 1. Perhatikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok 1 Dari tabel dari tabel berikut. rangkaian listrik Dari tabel rangkaian listrik seri. Nah, tanggalnya lampu 1 4 lampu ohm. lampu 1 4 ohm, 4 ohm. lampu 2 Lampu 2 3 ohm. dan lampu 3, Lampu 3 2 ohm. lampu 4 6 ohm. Nah, arus listriknya yang mengalir, arus listriknya 3 ampere dari yang Arus listriknya dari 3 ampere dari Lampu 4 1. ohm. Arus listrik kedua dari lampu kedua 4 ampere. nah, terus Lampu listrik ketiga dari 2 ohm. 2 ohm 6 ampere. Nah, terus Lampu keempat dari 6 ohm 2 ampere. oke, yang sekarang yang paralel Sekarang hasil rangkaian listrik paralel dari tabel berikut. ya berapa? Lampu 1 4 ohm Ya, dari 4 ohm 3 ampere. Lampu 2 3 ohm dari 4 ampere. Lampu ketiga 6 ohm dari 2 ampere. Lampu 4 2 ohm dari 6 ampere. oke. Terima kasih, silakan ditutup. Oke, terima kasih, silakan berikan aplaus untuk teman-temanmu. Oke. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Oke. Dari rangkaian tadi sudah sedikit ada gambaran ya. Sudah mulai memahami ya. Oke, itu terkait dengan rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Kemudian yang berikutnya ada nggak yang berani merefleksikan atau yang berani mengerjakan atau menjelaskan ulang tentang ini hukum Ohm? Ada yang berani menjelaskan hukum Ohm? Nih, ada yang berani merefleksikan hukum Ohm itu seperti apa? Kemudian I-nya, cara mencari I-nya bagaimana? Cara mencari R-nya bagaimana? Jelaskan ke teman-temannya. Silakan. Ada? Oke, Mas, berani? Dah, silakan kamu berdiri. Jelaskan ke teman-temannya seperti ini. Ya, boleh, silakan jelaskan. Ya, ini mau merefleksikan hukum Ohm. Oke, coba. Nah. Kuat. Satu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan dan terbalik dengan hambatan listrik. Jadi I-nya itu akan sama lebih besar ketika V-nya besar, dan R-nya itu kalau I-nya besar maka R-nya kecil, dan ketika I-nya kecil maka R-nya besar. Oke, itu saja. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, itu saja. Yang berikutnya sesi terakhir. Setelah kalian pelajari itu, kalian kerjakan ini ya. Soal yang tadi saya kasih waktu 2 menit seperti yang tadi ya. Kalau sudah selesai, nanti langsung dikumpulkan. Dah, cepat. Saya kasih waktu 2 menit, langsung selesai. Ya. Kerjakan yang tadi. Nih. Yang tadi kerjakan sesuai dengan yang sudah kalian pelajari tadi. Sini. Nih, belah sana. 2 menit kerjakan. Saya tunggu yang tadi. Sudah? Yang tadi mana? Oke. Itu ya. Dah, kerjakan yang tadi. Tuh.
Tadi yang belum siapa ini? Mana yang belum? Belum ya? Dah, sini. Oke. Dah, sini. Oke, sudah ya. Oke, dari pembelajaran kali ini, kalau saya lihat sudah mulai memahami tentang hukum Ohm. Nanti kita lanjutkan lagi mengukur tegangan. Kalau tadi baru mengukur hambatan, besok kita akan lanjutkan mengukur tahanan dan mengukur tegangannya sama arus listriknya yang rangkaian seri paralel. Jadi digabung antara rangkaian seri sama rangkaian paralel. Oke, itu saja. Semuanya sudah jelas ya. Oke, terus nanti berikutnya saya sudah membagikan sebuah link di grup WA kalian. Silahkan, di situ adalah refleksi kalian terkait dengan pembelajaran kali ini. Nanti diisi, saya tunggu hasilnya. Oke, itu saja. Mari kita aplaus untuk kita semuanya. Oke. Nah, itu saja. Terima kasih. Kita lanjut pelajaran minggu depan di materi berikutnya, yaitu pengukuran rangkaian seri paralel, gabungan antara seri dan rangkaian paralel. Itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.